Mau bertanya, katanya Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon penjelasannya berkenaan dengan hadis orang yang tidur ketika berpuasa adalah ibadah. Apakah benar ini merupakan hadis atau hadis palsu? Mohon penjelasannya. Bukan, jadi gini loh ya. Imam Ghazali menyebutkan ada tingkatan orang. Jadi kalau orang berpuasa itu sebisa mungkin kita itu punya amal baik. Tapi kalau ternyata kalau kita melek itu kok gunjing orang, lebih baik tidur. Kalau menggunjing menghabiskan pahala. Menjadi tidur ya pahalanya ya pahala puasa, bukan tidurnya dapat pahala, enggak. Pahalanya pahala puasa, bebas kita dari menggunjing dan sebagainya. Cuman sayang dong Ramadan kalau kita banyak tidur. Anggap saja habis sholat, habis sahur, sholat subuh, habis sholat subuh tidur, bangun duhur tidur lagi, bangun asar tidur lagi, bangun maghrib melek. Nah, di siang hari ini dapat pahala puasa kok. Sekarang perbandingannya gini loh ya, ada 3 model manusia. Anda golongan orang yang bisa bangun, tidak tidur, bisa melakukan ibadah, baca Quran dan seterusnya, istimewa. Yang kedua adalah manusia yang bukan Anda itu. Kalau melek itu gunjing orang, maksiat, nonton internet, buka yang enggak, padahal dia puasa. Maka ini jelek. Lebih baik ini ketiga, tidur Anda daripada ada buka internet enggak karu-karuan. Ya, chattingan yang enggak, maka lebih baik tidur. Ini spesial buat yang biasa dengan WA yang ngaco, mungkin dengan lawan jenis, bangkit syahwat dan seterusnya. Maka lebih baik tidur saat itu. Maka tidurnya tidak maksiat, saat itu masih lumayan dapat pahala puasa, dan puasanya insya Allah nggak rusak, tapi dia kehilangan pangkat yang tinggi. Yang membatalkan puasa adalah hilang akal. Hilang akal ada 3. Yang pertama gila. Maka orang kalau gila batal puasanya, biarpun sebentar. Lagi ngobrol begini tiba-tiba datang gilanya, batal puasanya. Nggak tahu gimana contohnya. Ya pokoknya gila. Yang kedua adalah martabat hilang akal. Yang kedua adalah pingsan, koma, ayan. Ini martabat yang kedua. Kalau kelas pingsan, maka puasanya dianggap batal kalau pingsannya sehari penuh. Sahur dia pingsan, kemudian sadar-sadar setelah waktu buka, isya bangun. Maka pingsan ini membatalkan puasa. Tapi kebalikan daripada gila. Tapi kalau pingsan itu sempat sadar biarpun sebentar di siang harinya, maka puasanya dianggap sah. Contoh ada kakak beradik makan sahur, tidak tahu yang dimakan apa. Dua-duanya pingsan bareng. Abangnya bablas, habis sahur pingsan, bangun-bangun isya, batal puasanya. Tapi adiknya itu kayaknya kuat, lebih kebal dia. Habis sahur pingsan, siang bangun jam 12, karena dia melihat matahari terang kaget, maka pingsan lagi sampai isya. Maka puasanya sah karena dia sempat bangun biarpun sebentar. Hilang akal yang ketiga adalah tidur. Kalau hukum tidur, habis sahur tidur, bangun-bangun isya, puasanya adalah sah. Maka ini hilang akal yang tidak batalkan puasa. Sholatnya gimana? Ini bab puasa, bukan bab sholat. Ini bab puasa. Adapun sholatnya, ya harus dia dosa. Kalau dia orang yang main-main, orang yang ngentengin. Hebat bener tidurnya itu. Ya. Hebat bener. Kerbo saja nggak bisa tidur sebanyak itu. Betul. Ada. Jadi kok sampai tidurnya itu baik. Yang jelas puasanya adalah sah kalau kita bicara tentang puasa. Lalu bagaimana sholatnya? Dia tobat dong. Dan harus diqadha. Dan diusahakan jangan diulang lagi. Kalau memang Anda termasuk orang yang memang hobi tidur, Anda cari baker. Anda pesan sama orang kasih duit, kasih rotan. Kalau kau bisa bangunin saya tak kasih duit, ini rotannya. Begitu kalau memang rindu kepada Allah. Wah, sudah jago tidur, tidurnya di kamar, sembunyi di kolong lagi, siapa yang tahu, kan begitu. Jadi kalau memang ada niat bisa, nggak ada nggak bisa. Itu kasih 5.000 rupiah, 10.000 kasih rotan. Pokoknya waktu zuhur bangunin saya, bangun yakin. Insya Allah. Jadi takutlah kepada Allah, jangan ngentengin urusan sholat. Dan memang yang namanya tidur, udzur sholat. Akan tapi orang harus ada rindu dong. Makanya kenapa harus beli beker? Kenapa ini pesan kepada orang? Tanda rindu karena tidak mau dia kelewatan dalam sholatnya. Itu saja. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.